Sore itu, langit Jakarta berubah kelabu, seakan ikut menyaksikan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Di halte Transjakarta Rawabruaya, ratusan penumpang menunggu bus dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Namun kelelahan itu berubah menjadi kecemasan ketika suara derap kaki dan teriakan kasar mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa orang langsung menunduk, menghindari kontak mata dengan sumber suara itu, seolah mereka telah hafal apa yang sebentar lagi terjadi. Sekelompok preman bertubuh besar dengan pakaian lusuh memasuki area halte seperti sekawanan serigala lapar. Mereka tidak berjalan, tetapi menguasai ruang, mendorong siapapun yang menghalangi. Wajah mereka penuh tato hitam dan merah, tanda khas kelompok Victor, pemimpin preman paling kejam yang pernah menguasai kawasan tersebut. Orang-orang menahan napas, mencoba membuat diri sekecil mungkin agar tidak menarik perhatian. Di tengah mereka, tampak sosok pria besar berjaket kulit, dengan rambut diikat ke belakang dan tatapan dingin yang mampu membekukan nyali manusia normal. Dialah Victor, orang yang kabarnya pernah menghabisi lawan hanya dengan memukul sekali. Preman-preman lain mengikutinya seperti bayangan, seakan hanya getaran kaki Victor yang memberi izin mereka untuk bernapas. Victor mengayunkan pisau besarnya, menggores tiang halte hingga terdengar suara berderit yang memekakkan telinga. "Kalau mau aman, bayar retribusi keamanan," katanya sambil tersenyum sinis. Tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu apa yang menanti bila menolak. Salah seorang pemuda yang tidak punya uang dipaksa bersimpuh di lantai sambil dipukul hingga menangis. Penumpang lain menunggu dengan gemetar, berharap bukan mereka yang menjadi sasaran berikutnya. Beberapa pedagang kecil yang biasa berjualan di sekitar halte mencoba kabur, namun para preman mengejar dan merampas dagangan mereka. Seorang ibu parubaya meraung ketika dagangannya tumpah dan diinjak-injak. "Diam!" bentak salah satu preman sambil menjambak rambutnya. Semua orang hanya bisa menonton ketidakadilan itu terjadi di depan mata, namun tidak ada satupun yang berani melawan. Suasana halte berubah dari tempat transportasi menjadi arena teror. Ratapan orang-orang bercampur dengan tawa para preman yang menikmati kekuasaan mereka. Keberadaan petugas keamanan pun tak terlihat, entah mereka takut, bersembunyi, atau sengaja menghindar. Para penumpang hanya berharap bus segera datang dan membawa mereka pergi dari neraka kecil itu. Sementara itu, dari kejauhan, seorang pria parubaya dengan seragam sopir Transjakarta memperhatikan kejadian itu dari balik kaca bus. Tubuhnya tampak biasa saja, tidak besar, tidak berotot, namun ada sesuatu pada sorot matanya, ketenangan yang terlalu dalam. Nama pria itu Waryok, seorang sopir yang dikenal baik dan lembut pada para penumpang. Tapi hari itu, matanya sedikit berubah, seperti ada sesuatu yang bangkit dari masa lalu. Waryok mencengkeram setir busnya perlahan, berusaha menahan emosi yang mulai naik. Ia melihat bagaimana para preman mempermalukan penumpang, bagaimana Victor menginjak harga diri orang-orang tanpa belas kasihan. Di dadanya, sebuah bara kecil menyala. Masih kecil, belum meledak, tapi cukup untuk membuatnya tidak mengalihkan pandangan. Karena di hari itu, untuk pertama kalinya, Waryok mulai merasakan sesuatu yang sudah lama berusaha ia kubur. Setelah para preman meninggalkan halte dengan tawa mengejek, suasana perlahan kembali normal. Penumpang masuk ke bus dengan langkah berat, memendam rasa takut yang belum hilang. Di balik kemudi, Waryok menatap kaca depan tanpa berkata apa-apa. Bus bergerak, tapi pikirannya tertinggal di halte tempat terjadi ketidakadilan barusan. Tangannya menggenggam setir begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Di sepanjang perjalanan, Waryok berusaha mengalihkan pikirannya dengan mengatur napas panjang. Ia sudah lama bekerja sebagai sopir Transjakarta dan selalu menjaga untuk tidak terlibat masalah. Ia memilih hidup sederhana, mengumpulkan uang untuk masa tuanya, dan tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh bayang-bayang gelap. Namun hari itu, rasa aman yang ia bangun selama bertahun-tahun terasa rapuh. Sesampainya di terminal, Waryok duduk di bangku istirahat sambil meminum air dari botol bekas. Teman sesama sopir, Mang Dudung, menghampirinya dengan wajah cemas. "Yo, tadi gue denger ada ribut-ribut di halte Rawabruaya, lo nggak kenapa-napa, kan?" tanya Dudung. Waryok hanya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, cuma, kasihan penumpang," jawabnya, meski dalam hatinya ada sesuatu yang jauh lebih berat. Dudung duduk di sebelahnya dan menunduk. Sekarang makin gila, iyo. Preman-preman itu makin berani. Katanya ada yang nyari gara-gara sama si Victor,
langsung hilang nggak ketemu, bisiknya. Waryok menatap kosong ke arah bas yang baru datang. Ia mendengar nama, Victor, dengan jelas, sebuah nama yang seperti menggema di dalam kepalanya. Ketika malam tiba dan shiftnya selesai, Waryok pulang menyusuri gang kecil menuju kontrakannya. Lampu jalan redup menambah rasa sendu di wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, Waryok merasakan perasaan asing yang muncul pelan-pelan, ketidakberdayaan yang berubah menjadi kemarahan. Seolah-olah ada pintu masa lalu yang perlahan terbuka. Sesampainya di kamar sempitnya, ia meletakkan seragam sopir, duduk di kursi kayu tua, lalu memijit pelipis. Bayangannya kembali pada kejadian di halte, orang-orang yang ketakutan, ibu tua yang dipaksa bersimpuh, suara Victor menggores tiang halte dengan pisau. Sudah terlalu jauh, gumamnya lirih. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak rela melihat mereka diinjak-injak. Waryok kemudian berdiri dan membuka laci usang di dekat tempat tidur. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berbentuk lusuh. Buku itu penuh dengan tulisan-tulisan dari masa lalu, nama-nama murid, catatan kepribadian, dan satu halaman bertuliskan, metode disiplin tingkat tinggi, rahasia. Jari Waryok bergetar saat menyentuh halaman itu. Ia memejamkan mata, mencoba menahan ingatan kelam yang muncul. Namun pada akhirnya, ia menutup buku itu dan menarik napas panjang. Aku hanyalah sopir bas sekarang, bisiknya lirih, sebuah kebohongan yang bahkan dirinya sendiri tidak percaya. Karena jauh di dalam sanubari, Waryok merasakan sesuatu yang perlahan bangkit, naluri lamanya sebagai guru yang pernah ditakuti dan pernah membawa neraka kepada mereka yang melanggar batas. Dan ia tahu, jika preman-preman itu kembali berulah, mungkin ia tidak akan diam lagi. Pagi berikutnya, suasana halte masih terasa mencekam seolah sisa teror kemarin menggantung di udara. Waryok baru saja selesai memeriksa bas dan siap memulai jadwal keberangkatan. Ia mencoba menguatkan diri agar tetap fokus pada pekerjaannya, namun sorot matanya yang sayu menyiratkan berjuta pikiran yang belum selesai. Ia tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik di mana kesabarannya mulai diuji. Saat bas baru saja berhenti untuk menaikkan penumpang, 3 orang preman mendekat dengan langkah santai tapi penuh ancaman. Mereka mengenakan jaket serupa dengan tanda merah berbentuk garukan, lambang geng Victor. Salah seorang dari mereka menepuk kaca depan bas dengan keras, membuat beberapa penumpang tersentak. Waryok menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu samping. Seorang preman bertubuh tambun dan berwajah bengis naik ke dalam bas tanpa izin. "Pagi, Pak Sopir," katanya dengan suara kasar yang dibuat-buat ramah. Ia menyeringai, lalu menatap wajah Waryok dari atas ke bawah. "Kita lagi ada kegiatan amal nih buat keamanan lingkungan. Semua sopir, wajib nyumbang, paham, kan?" Nada suaranya nyaris seperti ancaman terselubung. Waryok tetap diam, ia tahu permainan seperti ini. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celana dan mengambil uang receh serta selembar 50.000, uang makan yang ia sisihkan untuk hari itu. Preman tersebut mengambilnya tanpa rasa terima kasih, melainkan dengan seringai puas. "Hehe, gitu dong, biar aman semua," katanya sambil menepuk pipi Waryok, sebuah tindakan yang membuat darah Waryok berdesir. Penumpang menunduk, pura-pura tidak melihat, meski ketegangan menyelimuti seluruh ruang bas. Mereka tahu sopir bas seperti Waryok tidak punya pilihan lain. Salah seorang ibu berbisik lirih, "Kasihan, harusnya polisi masuk tangan," namun ia langsung membungkam diri sendiri, sadar bahwa suara sedikit lebih keras saja bisa menjadi bencana. Saat para preman turun, Waryok mencoba tersenyum kepada penumpang dan melanjutkan perjalanan. Namun dalam dirinya, sesuatu mulai pecah. Tangan yang memegang setir terasa berat, dan dadanya seperti dihimpit oleh batu besar. Pemalakan itu tidak hanya merampas uangnya, itu merampas harga dirinya, merampas ketenangannya yang selama ini ia jaga. Di sepanjang perjalanan, bayangan kejadian itu terus mengusik pikiran Waryok. Tatapan preman itu, tepukan kasar di pipinya, suara tawa mengejek dari luar jendela, semuanya berputar ulang di kepalanya. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya bertahun lalu, seorang guru yang tidak pernah membiarkan muridnya melewati batas. Seseorang yang tidak pernah takut menghadapi ancaman. Ketika bas berhenti di terminal akhir, Waryok duduk di kursi sopir tanpa bergerak. Matanya menatap kosong ke arah jalanan. "Ini baru permulaan," gumamnya lirih. Ada getaran halus di suaranya, campuran amarah dan sesuatu yang lebih dalam lagi, panggilan lama yang mulai bangkit. Hari itu,
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Waryok merasa ia tidak bisa terus hidup sebagai sosok yang hanya diam dan pasrah. Sesuatu telah terusik, dan itu belum akan berhenti. Sementara Waryok menjalani hari dengan hati yang semakin berat, di sisi lain kota, Victor duduk di sebuah bangunan terbengkalai yang dijadikan markas. Ruangan itu penuh coretan dinding, botol kosong, dan bau alkohol. Di tengah kekacauan itu, Victor duduk di kursi reyot seperti seorang raja di singgasana kegelapan. Tatapannya tajam, penuh keangkuhan, seolah seluruh Jakarta berada di bawah telapak kakinya. Di samping Victor, berdiri beberapa anak buahnya yang tampak gelisah. Mereka melaporkan hasil pemalakan hari itu, termasuk uang yang diambil dari sopir-sopir bus seperti Waryok. Victor mengambil satu dari amplop hasil pungutan itu, membuka perlahan, lalu mengangkat selembar uang 50.000 yang tadi pagi diberikannya oleh Waryok. Ia menatap uang itu lama, seperti sedang membaca sesuatu dari lipatan kertasnya. "Ini uang sopir bus yang tadi?" tanya Victor tanpa menoleh. "Betul, Bang," dia nurut, "nggak ngelawan," jawab salah satu preman dengan suara takut. Victor tersenyum miring, lalu meremas uang itu sambil menertawakan kepatuhan orang kecil. "Kalau semua sopir kayak dia, gampang kita cari makan," katanya. Tapi di balik tawanya yang keras, ada sorot mata yang mengungkapkan lebih. Ia menyukai kekuasaan, bukan sekadar uang. Victor dikenal sebagai preman paling bengis di seluruh jalur Transjakarta. Ia pernah menghabisi lawan hanya karena tersinggung dengan tatapan mata. Reputasinya membuat banyak orang memilih diam dan menyerahkan uang mereka. Bahkan beberapa aparat memilih tutup mata, sulit membedakan apakah karena takut atau ikut kecipratan keuntungan. Victor berjalan seolah tidak ada hukum yang berlaku padanya. Namun hari itu, ketika laporan diberikan, salah seorang anak buah menyampaikan sesuatu yang membuat Victor mengerutkan dahi. "Bang, tadi gue lihat sopir itu, kayaknya beda, tatapannya serem, Bang. Kayak orang yang lagi nahan sesuatu." Victor mengangguk pelan, lalu tertawa pendek. "Sopir tua, nahan apaan? Emang dia siapa, Profesor?" Candanya disambut tawa palsu dari anak buah lain. Tapi entah mengapa, kalimat itu membuat Victor sedikit tidak tenang. Ia selalu percaya insting bawahannya, terutama ketika insting itu bicara soal sosok berbahaya. Ia berdiri dan mengambil pisau besar yang selalu menemaninya, yang ia sebut anak kesayangan. Pisau berkilat itu tidak hanya menjadi alat kekerasan, tetapi juga simbol kekuasaannya. Victor mengayunkannya perlahan, memandang pantulan wajahnya sendiri di bilahnya. "Kalau ada yang coba macam-macam, gue sendiri yang turun tangan," katanya. Suaranya datar, tapi penuh ancaman. Para preman saling pandang, sadar bahwa ketika Victor berkata begitu, artinya siapapun yang berani melawan akan menghadapi teror yang lebih parah. Tidak ada yang ingin menjadi musuh Victor. Tidak ada yang ingin berada di daftar hukuman yang selalu berakhir dengan darah. Namun mereka tidak tahu, ada seseorang yang perlahan tidak lagi takut pada Victor. Tanpa mereka sadari, di saat Victor memamerkan pisau dan kekuasaannya, jauh di terminal lain Waryok duduk sendirian dengan tatapan kosong. Dalam diamnya, ada badai yang menunggu waktunya. Victor mungkin adalah raja jalanan yang ditakuti, tapi masa lalu Waryok menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kekejaman jalanan. Pertemuan keduanya bukan lagi pertanyaan jika, tetapi kapan, dan saat itu mendekat lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya, seolah Jakarta sedang diselimuti hawa panas yang menekan dada. Waryok memulai shift pagi dengan kepala penuh beban. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa ia hanyalah sopir biasa yang harus menjalani hidup sederhana. Tapi sesuatu di dalam dirinya masih bergejolak, seperti bara api yang ingin berubah menjadi kobaran besar. Ia belum tahu bahwa hari itu bara itu akan disiram bensin. Baru beberapa menit bus berjalan, Waryok sudah merasa ada yang tidak beres. Dari kaca spion, ia melihat 3 preman yang kemarin memalaknya berjalan menuju tempat pemberhentian berikutnya. Mereka menunggu bus seperti penumpang biasa, tapi Waryok tahu betul apa yang akan terjadi. Nafasnya semakin berat, jari-jarinya mencengkeram setir hingga terasa sakit. Ketika bus berhenti, ketiga preman itu naik. Tak ada yang menyapa, tak ada senyum palsu seperti kemarin. Kali ini mereka datang dengan aura lebih gelap. "Pagi, Pak Sopir," kata preman tambun itu sambil menjentikkan lidah. Ekspresinya tidak lagi sekadar mengancam, melainkan merendahkan.
Kayaknya kemarin kurang, deh. Hari ini tambah lagi ya. Waryok mencoba tersenyum kecil, meski terlihat dipaksa. Saya cuma sopir, Bang, uang saya. Belum sempat ia selesai bicara, salah satu preman muda menarik kerahnya, membuat kepala Waryok tersentak ke depan. Sopir itu sumber uang, ngerti. Jangan banyak alasan, teriaknya. Penumpang terdiam, beberapa menutup mulut, sebagian memandangi lantai sambil gemetar. Preman Tambun merogoh saku Waryok, mengambil seluruh uang yang ada di sana. Namun yang membuat Waryok benar-benar terhantam bukan hanya uangnya hilang, melainkan tindakan berikutnya, preman itu menamparkan pipinya keras dengan punggung tangan. Suara tamparan itu bergema di dalam bas. Biar lo inget siapa bos di sini, katanya sambil tertawa kasar. Waryok mematung, wajahnya menoleh perlahan, dan tatapannya mulai berubah. Seorang ibu yang kemarin juga menjadi korban berusaha memprotes, Bang, tolong jangan kasar. Dia cuma kerja cari nafkah. Preman itu langsung mencengkeram lengan sang ibu dengan kasar. Lo mau jadi korban berikutnya? Hah, ibu itu menjerit kesakitan. Penumpang lain menjauh, terjebak antara ketakutan dan rasa tidak berdaya. Dan di momen itu, sesuatu dalam diri Waryok retak. Tatapan Waryok mengeras. Ada sesuatu yang menyalakan kembali sisi lamanya. Sisi kelam yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Nafasnya berubah pelan, dalam, dan teratur, seperti seseorang yang sedang menyiapkan diri menghadapi sesuatu. Namun ia menahan diri, ia tahu bahwa tindakan gegabah bisa membahayakan penumpang. Satu-satunya yang ia bisa lakukan adalah menunduk, untuk saat ini. Sebelum turun, preman Tambun menepuk pipi Waryok, kali ini dengan lebih keras, seolah ingin mempermalukan. Ingat ya, sopir, kalau mau aman, bayar. Jangan sok kuat. Bas melaju kembali setelah mereka keluar, tapi suasana di dalam bas tidak pulih. Waryok tidak berkata apa-apa, namun di dalam hatinya, bara yang kemarin kecil kini berubah menjadi api besar. Hari itu, ia tahu sesuatu pasti akan terjadi. Dan dia merasa, ia tidak akan menjadi korban untuk ketiga kalinya. Malam itu, setelah kejadian pemalakan kedua, Waryok duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Lampu redup menyorot wajahnya yang penuh bekas tamparan. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding, melihat pantulan dirinya yang tampak jauh dari seorang sopir tenang yang dikenal banyak orang. Sudah cukup, gumamnya lirih, suaranya serak oleh kemarahan yang membeku. Namun saat ia menunduk, ingatan masa lalu menyerbu tanpa izin. Pada masa mudanya, Waryok bukanlah sopir biasa. Ia adalah seorang guru, tetapi bukan guru biasa. Ia terkenal di seluruh sekolah dan wilayah sekitar sebagai guru Waryok, guru berdisiplin besi yang tak segan menggunakan metode ekstrim untuk menundukkan murid-murid nakal. Ia bukan guru yang ditakuti karena galak, ia ditakuti karena sanggup membuat preman sekolah sekalipun menyesal sudah lahir ke dunia. Ada satu legenda yang beredar di sekolahnya dulu, bagaimana Waryok pernah menghadapi 5 murid berandalan sekaligus, mengamankan mereka hanya dengan menggunakan penggaris kayu panjang dan tatapan dinginnya. Cerita itu menjadi mitos, namun sebagian orang tahu bahwa itu bukan mitos. Waryok memang memiliki kemampuan, ketenangan, dan ketegasan yang melampaui guru lain. Bahkan beberapa murid mengaku melihat aura gelap ketika ia marah. Namun semua berubah setelah sebuah insiden kelam terjadi bertahun-tahun lalu. Seorang murid preman yang kerap berulah mencoba menyerang Waryok dengan benda tajam. Dalam hitungan detik, Waryok membalikkan keadaan dan mengunci murid itu dengan teknik yang tidak seharusnya dikuasai seorang guru biasa. Murid itu selamat, tapi trauma seumur hidup. Kejadian itu membuat nama Waryok dipuji sekaligus dicerca. Tekanan dari berbagai pihak memaksanya mundur. Sejak saat itu, Waryok memutuskan meninggalkan dunia pendidikan. Ia memilih hidup sederhana, menjalani pekerjaan yang jauh dari kekerasan, berharap masa lalu yang kelam terkubur selamanya. Ia menyingkir sebagai sopir bas, pekerjaan yang membuatnya bisa tenang, jauh dari konflik, dan dekat dengan masyarakat biasa. Ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menggunakan sisi kelamnya lagi. Namun 2 pemalakan yang dialaminya dalam 2 hari berturut-turut, ditambah kekejaman para preman terhadap penumpang, membuka pintu gelap yang selama ini ia simpan rapat. Pandangan kasar, tamparan yang merendahkan, tawa mengejek, semua itu menjadi pemicu yang menyalakan kembali bagian dirinya yang tidur. Bagian yang dulu membuat murid-murid dan preman sekolah gemetar. Sambil membuka kembali buku catatan lamanya,
Waryok membaca halaman bertuliskan, metode disiplin tingkat tinggi, gunakan hanya saat batas dilampaui. Ia menelusuri tulisan itu dengan jari gemetar. Setiap huruf membawa kembali kenangan sosok dirinya yang dulu, tegas, dingin, mematikan bila terpaksa. Waryok menutup mata, membayangkan murid-murid nakal yang dulu ia jinakkan dengan metode yang bahkan guru lain tak berani pikirkan. Ketika ia membuka mata, pandangannya berbeda. Lebih tajam, lebih gelap. Ia menutup buku itu perlahan dan bergumam, kalau mereka pikir aku hanya sopir tua, mereka salah besar. Di malam itu, masa lalu Waryok tidak lagi bersembunyi. Ia bangkit, perlahan namun pasti. Dan di suatu tempat, Victor dan gengnya tidak tahu bahwa seseorang, yang jauh lebih berbahaya dari mereka, sedang bersiap untuk keluar dari kegelapan. Keesokan harinya, udara di halte Transjakarta terasa lebih berat dari biasanya. Waryok duduk di bangku sopir dengan wajah datar, namun di balik ketenangannya, ada badai yang berputar kencang. Ia tidak bisa tidur semalaman, pikirannya dipenuhi ingatan masa lalu, dan rasa terhina yang semakin dalam. Hari itu, ia merasa seperti seseorang yang berdiri di tepi tebing, satu dorongan kecil saja bisa membuatnya terjun bebas ke masa lalunya yang kejam. Ketika bas memasuki halte, suara gaduh langsung terdengar. Ternyata para preman Victor sedang memalak pedagang kecil yang berjualan di pinggir halte. Mereka menendang kotak dagangan, merampas uang, dan memaki tanpa peduli orang-orang yang menonton gemetar ketakutan. Waryok melihat kejadian itu dari balik kaca jendela dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar kekerasan, ini penghinaan terhadap orang kecil. Saat bas berhenti, Waryok turun perlahan. Para penumpang menatapnya dengan cemas, seolah merasakan aura berbeda yang memancar dari tubuhnya. Ia melangkah mendekat, bukan karena berani, tetapi karena ia sudah melewati batas rasa sabar. Ketika melihat seorang ibu tua ditarik kasar oleh salah satu preman, matanya benar-benar berubah. Bukan lagi mata sopir, itu mata guru Waryok yang dulu membuat murid-murid gemetar. Seorang preman bertubuh kurus, namun galak, menendang keranjang sayuran milik ibu itu hingga isinya tumpah. "Dasar pengganggu, ini wilayah kami," teriaknya sambil mendorong sang ibu hingga jatuh. Orang-orang hanya diam, tidak ada yang berani mendekat. Namun langkah Waryok berhenti tepat di depan preman itu. "Cukup," katanya pelan, sangat pelan, tapi suaranya membuat beberapa orang tersentak. Preman kurus itu menoleh dengan wajah marah. "Loh, ini sopir bas yang kemarin. Kenapa, masih punya duit? Atau mau disuruh jongkok minta ampun sekarang?" Tawa preman lain pecah, namun Waryok tidak bergerak sedikitpun. Pandangannya lurus, tanpa ekspresi. Preman itu semakin kesal karena merasa diabaikan, lalu mendorong dada Waryok dengan kasar. Dan pada detik itulah, pendorongan itu menjadi pemicu akhir. Tangan Waryok bergerak cepat, sangat cepat untuk pria seusianya. Ia menangkap pergelangan tangan preman dengan kekuatan mencengangkan, memelintirnya hingga terdengar bunyi krek yang membuat preman itu berteriak kesakitan. Semua berhenti, tawa hilang, mata membelalak. Tidak ada yang menyangka bahwa pria parubaya itu memiliki gerakan secepat bayangan. "Jangan pernah sentuh orang lemah," kata Waryok dengan suara rendah penuh tekanan. Preman-preman lain terpaku, tidak terbiasa melihat rekan mereka kesakitan begitu parah. Beberapa dari mereka spontan mengambil posisi siaga, namun ada ketakutan yang jelas di mata mereka. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dari Waryok, sesuatu yang mengingatkan mereka pada orang yang jauh lebih menyeramkan dari Victor. Sambil melepas tangan preman yang kini meringkuk kesakitan, Waryok menatap para preman lainnya. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya dingin. Dan pada saat itu, ia tahu tidak ada jalan kembali. Penumpang, pedagang, dan siapapun yang melihat kejadian itu akan mengingat hari itu sebagai awal dari sesuatu yang besar. Sebuah kenyataan yang kini tidak terbantahkan, Waryok tidak lagi menahan dirinya. Dan para preman itu baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya mereka biarkan tidur. Setelah insiden itu, suasana halte menjadi kacau. Para pedagang kecil berkumpul sambil gemetar, penumpang berbisik-bisik, dan para preman saling pandang dengan wajah tegang. Tidak ada yang berani mendekati Waryok, yang kini berdiri tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya, napasnya bergetar. Ia tahu apa artinya tindakan barusan, kedoknya sebagai sopir biasa telah retak. Salah satu preman yang lebih tua, berambut cepat dengan luka lama di pipinya, memandang Waryok dengan tatapan yang berubah dari sombong menjadi takut.
Tunggu, gerakan barusan, gumamnya pelan. Dari sudut hatinya, ia seperti mengenali sesuatu. Lalu matanya membesar. Tega, itu teknik tega hitam. Seruan kecil itu langsung membuat preman lain mundur selangkah. Nama itu, bukan nama sembarangan. Tega hitam adalah salah satu aliran ilmu bela diri paling berbahaya yang pernah dikabarkan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kabarnya, aliran itu telah punah sejak bertahun-tahun lalu, dan gurunya menghilang tanpa jejak. Waryok menunduk sedikit, tetapi diam. Tidak membenarkan, tidak menyangkal. Diamnya lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Preman yang tangannya baru saja dipatahkan masih merintih di tanah, sementara pemimpin kecil mereka mencoba berani. "Kau, siapa sebenarnya?" katanya, mencoba menutupi ketakutannya. Waryok menghela napas panjang, napas yang mengandung puluhan tahun penyesalan dan kenangan pahit. "Seseorang yang sudah lama ingin hidup tenang," jawabnya lirih. Tetapi jawaban itu justru membuat mereka semakin pucat. Tiba-tiba, salah satu preman mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang dengan tergesa-gesa. "Bang Victor, kita butuh bantuan. Ada orang gila di sini. Cepat," katanya panik. Mendengar nama itu, Waryok memejamkan mata. Ia tahu Victor bukan sekadar preman biasa, ia murid dari musuh lamanya, seseorang yang punya dendam lama dengannya. Dan ini berarti masalah yang ia hindari selama 20 tahun, kini mengejarnya kembali. Para pedagang kecil mulai mendekat, mencoba berterima kasih, tetapi Waryok memberi isyarat agar mereka menjauh. "Pulanglah, ini belum selesai," katanya dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya. Mereka menuruti, meski dengan rasa khawatir. Beberapa penumpang bahkan merekam kejadian itu, tanpa sadar menyalakan kembali bayang-bayang masa lalu yang Waryok ingin kubur. Tak lama kemudian, suara deru motor besar terdengar dari kejauhan. 3 motor gede melaju cepat menuju halte, berhenti dengan keras hingga debu beterbangan. Dari motor paling depan, turun seseorang bertubuh tinggi, berjaket kulit hitam, dengan skar panjang di alisnya. Tatapannya tajam dan bengis. Ia menatap langsung ke arah Waryok dan tersenyum sinis. "Akhirnya, ketemu juga kau, Guru Waryok." Semua orang terdiam. Para preman langsung menunduk dalam. Waryok hanya menatap sosok itu dalam-dalam, tanpa ekspresi, namun jelas ada luka lama yang mengalir kembali ke wajahnya. Victor berjalan mendekat pelan, setiap langkahnya seperti pukulan gong yang membuat udara bergetar. "Kau pikir bisa sembunyi selamanya?" katanya, dan hari itu, di halte kecil yang sederhana, 2 masa lalu yang berdarah akhirnya saling berhadapan. Victor berdiri hanya beberapa langkah dari Waryok, senyumnya miring penuh dendam yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Angin sore berembus di antara mereka, membawa ketegangan yang hampir terasa seperti listrik di udara. Waryok tetap diam, namun ketenangannya justru membuat anak buah Victor makin gelisah. Mereka tahu satu hal, jika Victor sampai turun tangan sendiri, berarti lawannya bukan orang sembarangan. "Sudah lama aku menunggu saat ini," ujar Victor pelan, namun setiap katanya seperti belati dingin yang menusuk dada. "Orang-orang bilang kau sudah mati. Tapi ternyata kau hanya bersembunyi," menyetir Bas. Ia menertawakan itu keras-keras, tawa yang menggema seperti bunyi rantai besi yang menyeret lantai. Namun Waryok hanya menatap tanpa ragu, seolah ejekan itu tidak memiliki bobot apapun. Waryok mengalihkan pandangannya sebentar ke penumpang yang masih berdiri menonton. "Kalian semua pulang," ujarnya tegas namun tak keras. "Tempat ini sebentar lagi bukan untuk orang biasa." Namun tak ada satupun yang berani bergerak. Bahkan suara mesin bas yang biasanya ramai, kini seolah berhenti menyaksikan pertarungan 2 masa lalu yang tak pernah terselesaikan. Victor melangkah mendekat lagi, suaranya merendah namun penuh kebencian. "Masih ingat guru kami, Guru Brawit? Dia mati karena kau." Kata-kata itu membuat beberapa preman menelan ludah, sementara wajah Waryok mengeras. "Kesombongannya sendiri yang membunuhnya," jawab Waryok akhirnya. "Dia ingin ilmu yang bukan untuknya, dan kau meneruskan ambisinya." Tatapan Victor berubah liar, campuran antara kemarahan dan luka masa kecil yang belum sembuh. "Jangan pura-pura suci," teriaknya sambil memegang kerah jaketnya sendiri. "Aku melihat tubuhnya, aku melihat bagaimana kau tinggalkan dia." Waryok menundukkan kepala, lalu menghela napas panjang. "Aku memberi dia kesempatan mundur. Dia memilih jalannya sendiri." Jawaban sederhana itu malah memicu gejolak lebih besar. Beberapa preman menarik diri perlahan,
merasa hawa di sekitarnya semakin berat, seperti badai sebelum petir menyambar. Victor meraih rantai besi yang melilit di pinggangnya, melepasnya perlahan sambil memutar dengan suara berdering melengking. Hari ini, hutang itu lunas, katanya sambil membentangkan rantai tersebut seperti cambuk kematian. Senyum bengisnya tampak semakin jelas ketika ia menunjuk Waryok. Kau, guru palsu, akan kubunuh di tempat kau berdiri. Waryok tidak mundur, ia hanya bergeser sedikit, kaki kirinya mengambil posisi yang hanya dimengerti mereka yang tahu ilmu itu, tega hitam. Para preman yang menyadarinya langsung mundur panik. Langkah bayangan, bisik salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Victor melihat itu dan malah semakin tertawa. Tunjukkan semua, Waryok, aku ingin melihat apakah legenda tega hitam masih hidup, atau hanya dongeng tua yang layak dibakar. Saat rantai itu menghantam tanah dan memercikkan bunga api kecil, Waryok menatap Victor untuk terakhir kalinya tanpa kebencian, hanya ketegasan pada takdir yang tak bisa lagi dihindari. Kalau ini memang harus terjadi, aku siap. Dan dengan itu, dua generasi dari aliran kelam yang sama akhirnya bersiap saling menerkam. Pertarungan yang selama ini hanya tinggal menunggu waktu untuk pecah, kini akan dimulai. Rantai besi itu meluncur deras, mengoyak udara seperti ular baja haus darah. Victor mengayunkannya dengan kekuatan penuh, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Namun Waryok bergerak lebih cepat, langkahnya ringan seperti bayangan yang hampir tak terlihat. Dalam satu kilatan, tubuhnya menyamping, membuat rantai itu hanya menghantam udara kosong. Percikan kecil muncul ketika rantai menghantam trotoar, menandakan betapa mematikannya serangan itu. Para preman mundur jauh, tak satu pun berani mendekat. Mereka tak pernah melihat Victor, sosok yang mereka anggap monster, mengayun rantai dengan kesungguhan membunuh seperti itu. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah cara Waryok menghindar, seakan tubuhnya memecah menjadi dua bayangan, membuat mata mereka sulit menangkap gerakan aslinya. Astaga, itu teknik apa? Bisik salah satu preman sambil gemetar. Victor mengerang frustasi, lalu menyerang lagi. Kali ini ia melompat maju sambil memutar rantai, menciptakan pusaran yang dapat meremukkan tulang siapapun yang terjebak di dalamnya. Waryok menunduk rendah, satu tangan menyentuh tanah untuk menjaga keseimbangan. Dalam sekejap, ia menyelinap masuk ke celah serangan itu dan menyentuh dada Victor dengan dua jari, gerakan kecil yang seharusnya tampak tidak berbahaya. Namun Victor terhuyung mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Sial, kau masih tahu titik lemah, katanya marah. Waryok hanya menjawab pelan, aku mengajarkan teknik itu 30 tahun sebelum kau lahir. Kata-kata itu menusuk jauh ke ego Victor, membuat wajahnya memerah. Ia menggeram seperti binatang terluka, semakin kehilangan kendali. Victor kembali maju, kali ini lebih nekat, lebih brutal. Ia tidak lagi memperhitungkan apapun, hanya ingin meremukkan tulang lelaki paruh baya di depannya. Tetapi setiap serangannya kembali meleset atau ditahan ringan seolah Waryok hanya menghalau angin malam. Setiap kali Victor gagal, amarah dan rasa malunya makin membesar. Para preman menyaksikan itu dengan mulut ternganga, bos mereka sedang dipermainkan, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Tiba-tiba Victor menghentikan serangan dan mundur sedikit. Wajahnya pelan-pelan berubah. Senyum bengis yang muncul di wajahnya membuat suasana mendadak memburuk. Baiklah, kalau teknik biasa tidak cukup, katanya sambil mengeluarkan sebuah pisau besar dari balik pinggangnya. Pisau itu mengilap di bawah lampu halte, menyingkap pamor aneh yang menunjukkan bahwa ini bukan pisau sembarangan. Tatapan Waryok mengeras. Ia mengenali pisau itu. Pisau arung, gumamnya lirih. Warisan dari aliran hitam Brawit. Victor mengangkat pisau itu tinggi-tinggi sambil tertawa. Dengan ini, aku akan selesaikan hidupmu seperti kau menyelesaikan hidup guruku. Teriaknya, aura mengerikan terpancar dari seluruh tubuh Victor, membuat beberapa orang yang menonton harus memegang bahu temannya agar tidak roboh oleh rasa takut. Waryok lalu mengambil posisi penuh, gerakannya perlahan tapi sangat mantap. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ia membuka seluruh ilmunya. Tubuhnya tampak tegak sekaligus ringan seperti kabut yang belum menguap. Baik, Victor, katanya pelan. Kalau kau memaksa perang, kita akhiri semuanya di sini. Dan dengan itu, pertarungan mereka berubah dari sekadar adu kekuatan, menjadi duel hidup mati yang menentukan masa depan keduanya. Victor menerjang dengan pisau arung terangkat tinggi, mengiris udara dengan suara mendesis seperti hembusan neraka. Setiap ayunan terlihat begitu liar,
namun tetap berbahaya. Pisau itu seolah memiliki nyawa sendiri, menuntut darah sebagai harga. Waryok menggeser langkah dengan presisi sempurna, tubuhnya seperti mengikuti aliran angin. Namun kali ini, tatapannya jauh lebih serius. Ia tahu, satu goresan dari pisau itu bisa berakhir mematikan. Suara dentingan logam terdengar ketika Victor menghantamkan pisau itu ke tiang halte, membuat percikan api memercik ke segala arah. Beberapa penonton menjerit kecil, mundur ketakutan. Victor menatap Waryok dengan mata merah, napas memburu, seluruh tenaganya difokuskan hanya untuk menghancurkan satu orang. "Kau pikir bisa bersembunyi dari masa lalu?" teriaknya sambil menyerbu lagi. Waryok menahan serangan itu dengan lengan bawah, memutar tubuh, lalu mendorong Victor menjauh. Tapi dorongan itu hanya membuat Victor semakin gila. Ia bangkit dengan cepat dan menyerang lagi, lebih keras daripada sebelumnya. "Kau bukan guruku, kau pembunuhnya," teriak Victor. Di balik amarah itu, tersimpan luka lama, luka seorang murid yang kehilangan panutan tanpa pernah tahu kebenaran. Waryok menghela napas berat. "Aku tidak ingin melawanmu, Victor, tapi ambisimu telah membutakanmu," ucapnya lirih. Serangan Victor tiba-tiba berubah. Ia menurunkan posisi tubuhnya, memutar pisau dengan teknik yang tidak pernah diajarkan di aliran manapun, gerakan terlarang dari ilmu gelap. Waryok terkejut sepersekian detik. "Kau mempraktikkan teknik itu, Brawit? Mengajarkan itu padamu?" Victor tersenyum bengis. "Dia mengajarkan semuanya padaku, termasuk teknik untuk membunuhmu." Dan dengan itu, ia melompat maju dengan kecepatan mencengangkan. Waryok menahan serangan pertama, gerakan cepat seperti kilat. Namun serangan kedua dan ketiga datang bertubi-tubi, membuat Waryok harus mundur beberapa langkah. Para preman tertegun melihat apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya, Waryok tampak terdesak. Keringat dingin mengalir di pelipis Victor, namun matanya tak kehilangan kegilaan itu. "Hari ini kau mati, Waryok. Kau harus mati demi guru kami." Waryok akhirnya mengambil jarak, menahan napas sejenak. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Brawit," katanya sambil menegakkan tubuh. "Dia bukan korban, dia adalah penyebab segalanya. Dan aku," Waryok berhenti sejenak, suaranya bergetar samar. "Aku hanya menghentikannya sebelum ia menghancurkan lebih banyak nyawa." Pernyataan itu menghentikan Victor sesaat, tapi hanya sesaat, karena amarahnya terlalu besar untuk mendengar kebenaran. Dengan teriakan panjang, Victor kembali menyerang. Namun kali ini Waryok tidak lagi mundur. Ia melangkah maju, menyambut serangan itu. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan Victor, tepat sebelum pisau itu menancap ke dadanya. Satu hentakan keras membuat pisau itu terpental jauh, jatuh menggelinding dekat kaki seorang preman. Victor terkejut, namun sebelum ia bisa bereaksi, Waryok menekan titik tertentu di bahunya, membuat lengannya lumpuh sesaat. Tubuh Victor jatuh berlutut, terengah-engah, sebagian karena sakit, sebagian lagi karena kebingungan mendalam. "Kenapa kau tidak bunuh aku?" katanya sambil menggigit bibir menahan rasa malu. Waryok menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Karena kau bukan musuhku. Musuh kita sama, dan dia belum selesai." Dan di kejauhan, seolah membenarkan kata-kata itu, terdengar suara tawa parau seorang lelaki tua, menggetarkan seluruh halte. Pertarungan baru saja dimulai. Suara tawa parau itu menggema dari balik bayangan deretan kios tutup. Tawa yang serak, panjang, dan begitu familiar, membuat darah Waryok seolah berhenti mengalir. Victor, yang masih berlutut dengan bahu tidak bisa digerakkan, menoleh perlahan dengan mata membesar. "Itu, tidak mungkin," gumamnya, suaranya pecah antara takut dan bingung. Para preman lainnya ciut seketika, seperti anak-anak kecil yang mendengar nama hantu yang dilarang disebut. Dari balik kegelapan, muncullah sosok tua bertongkat besi, berjalan pelan dengan langkah yang meski goyah namun penuh aura mengerikan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput tajam, namun mata itu, mata penuh kegilaan, tidak berubah sedikit pun dari puluhan tahun lalu. "Kalian ribut sekali," katanya dengan suara lirih namun menusuk. "Apakah ini cara kalian membawa nama aliran Tega Hitam? Menyedihkan." Victor ternganga. Guru Brawit, kau masih hidup." Suaranya pecah, hampir tak percaya. Waryok menutup mata sejenak, menahan perasaan yang bercampur antara ngeri, marah, dan getir. "Aku tahu kau tidak mati saat itu," katanya pelan kepada lelaki tua itu. Brawit tertawa kecil. "Tentu saja aku tidak mati.
Aku hanya menunggu saat kalian semua lupa, agar aku bisa membangun aliranku kembali. Para preman saling pandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Brawit melirik Victor, lalu mendekatinya dengan gerakan menyeret kaki. Kau, murid kesayanganku, tapi kau terlalu lembek, katanya sambil menepuk pipi Victor keras, membuatnya menunduk. Bahkan melawan lelaki tua itu saja kau tidak sanggup. Victor menelan ludah, rasa hormat dan rasa takut bercampur menjadi satu. Guru, aku, diam, potong Brawit. Brawit lalu menatap Waryok, dan hawa halte mendadak berubah seperti berada dalam ruang tertutup tanpa udara. Kau, muridku yang paling berbakat. Ia, menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang sudah tidak lengkap. Tapi kau juga murid paling membangkang. Kau menolak teknik inti aliran kita. Kau menolak kekuatan yang seharusnya jadi takdirmu. Waryok mengepalkan tangan. Kau ingin membuat aliran itu menjadi alat pembunuhan massal. Itu bukan bela diri, itu gila. Gila. Brawit menatapnya lama, lalu tertawa keras, lebih keras dari sebelumnya. Kakinya menghentak lantai, tongkatnya bergetar seperti punya nyawa. Dunia ini kejam, dan aku hanya memberi kalian cara agar bisa bertahan. Suaranya menggema seperti gong yang dipukul. Kau bisa menjadi penguasa dunia bawah tanah, Waryok. Kau bisa menjadi raja bayangan. Tapi kau memilih, menjadi sopir bas. Ia meludah ke tanah, jijik. Sampah. Waryok mengangkat wajah, menatap langsung pada mata gurunya. Aku memilih hidup, katanya. Aku memilih untuk tidak menjadi monster seperti kau. Kata-kata itu membuat wajah Brawit berubah bengis. Kalau begitu, mati sajalah dengan pilihanmu. Teriaknya sambil mengangkat tongkat besinya yang ternyata terpasang bilah kecil di ujungnya, pisau tersembunyi yang memancarkan pamor aneh. Aku akan menghabisimu, lalu membentuk Victor menjadi penerus sejati. Victor gemetar. Guru, jangan. Namun Brawit tidak peduli. Ia melompat maju dengan kecepatan yang tidak pantas untuk usianya, bilah tongkat itu mengarah lurus ke dada Waryok. Para preman menjerit. Victor mencoba bangkit meski bahunya lumpuh. Dan Waryok, dengan mata yang penuh duka namun tekad yang sudah mengeras, bersiap menyambut serangan lelaki yang dulu ia panggil guru, yang kini datang sebagai malaikat maut. Bilah tongkat Brawit meluncur seperti kilatan petir tua yang terbangun dari tidur panjangnya. Udara seolah terbelah, dan suara tajamnya membuat beberapa preman menutup mata ketakutan. Namun Waryok tak mundur sedikit pun. Dalam sepersekian detik sebelum bilah itu menembus dadanya, ia memiringkan tubuh, menggeser langkah dengan teknik yang sangat halus, langkah hening, sebuah teknik inti yang dulu dilarang Brawit ajarkan kepada siapapun. Serangan itu meleset hanya beberapa sentimeter, namun cukup untuk membuat Brawit terkejut. Kau, masih mengingat teknik itu? Gumamnya serak. Waryok tidak menjawab. Sebaliknya, ia meraih bagian tongkat yang tak berbilah dan memutarnya, membuat Brawit harus mundur 2 langkah. Benturan itu memantul di udara, menghasilkan suara logam keras yang menggema seperti lonceng kematian. Victor yang masih berlutut menatap pertarungan itu dengan campuran horor dan takjub. Selama ini ia menganggap Brawit tak terkalahkan. Namun kini, melihat guru tuanya terdorong mundur oleh lelaki parubaya yang ia hina sebagai sopir bas, hatinya goyah. Bagaimana mungkin? Bisiknya pelan. Salah satu preman menimpali, bos, itu bukan orang biasa. Dia, monster sebenarnya. Brawit mengatupkan rahangnya. Matanya yang tadinya penuh kesombongan berubah menjadi dendam liar. Kau memang selalu jadi duri di dagingku, Waryok, geramnya. Kalau saja kau mau tunduk, kita sudah menguasai dunia bayangan sejak puluhan tahun lalu. Waryok berdiri tegak, napasnya stabil meski usia sudah tak lagi muda. Dunia bayangan tidak butuh penguasa gila. Dan aku tidak mau menjadi algojo di bawah namamu. Brawit meraung marah. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari gerakannya, Waryok sadar bahwa gurunya akan menggunakan teknik pamungkas, tebasan sumur gelap, teknik terkutuk yang melipat tenaga dalam dengan cara tidak manusiawi. Udara di sekitar mereka berubah berat, seolah seluruh oksigen tersedot masuk ke dalam tubuh Brawit. Preman-preman itu berteriak ketakutan dan menjauh sejauh mungkin. Bahkan Victor merinding melihatnya. Waryok, bersiaplah mati, ujar Brawit dengan suara rendah namun penuh daya menghancurkan. Bilah dari tongkatnya memanjang. Sedikit, salah satu ciri teknik terlarang itu. Waryok memejamkan mata sesaat, mengingat masa muda, masa pelatihan, masa ketika ia masih percaya pada gurunya. Lalu ia menarik napas panjang dan membuka mata, memancarkan ketenangan yang hampir suci.
Aku tidak akan kabur lagi. Kalau ini akhirku, biarlah terjadi. Brawit melompat, lebih cepat dari Victor, lebih tajam dari serangan sebelumnya. Ia seperti bayangan terakhir yang mencoba menelan cahaya. Namun pada saat kritis itu, sebuah suara pecah dari belakang. Guru, hentikan. Victor memaksakan tubuhnya bangkit, meski bahunya masih lumpuh. Ia berlari terlatih menuju mereka. Jangan bunuh dia. Kau bilang dia musuh, tapi aku melihat sekarang, kau yang haus darah. Kau yang menghancurkan segalanya, teriak Victor dengan sisa tenaganya. Brawit hanya menoleh sekilas, namun cukup lama untuk membuat serangannya melenceng. Saat itu pula Waryok bergerak, satu gerakan tajam, cepat, dan tanpa ragu. Ia menepis bilah tongkat itu dan memukul dada Brawit tepat pada titik rawan yang dulu ia pelajari dari gurunya sendiri. Tubuh Brawit terhentak keras, terlempar beberapa meter dan jatuh menghantam lantai halte dengan suara berat. Keheningan menggantung. Victor terdiam, para preman terpaku, dan Waryok hanya menatap tangan kanannya yang bergetar, tangan yang baru saja menjatuhkan guru yang pernah ia hormati. Keheningan menggantung seperti selimut tebal yang menutup seluruh halte. Hanya suara hujan yang menetes dari atap seng, jatuh perlahan ke genangan di bawah kaki mereka. Waryok mematung, tidak percaya pada apa yang baru saja ia lakukan. Tangannya masih terangkat, bergetar hebat, seakan tak menerima kenyataan bahwa ia baru saja memukul jatuh seseorang yang dulu mengajarinya menahan amarah, bukan melampiaskannya. Victor melangkah maju, wajahnya pucat. Brawit, yang selama ini dikenal sebagai pria tangguh, licin, dan tak mudah tumbang, tergeletak tak berdaya. Para preman yang tadi begitu beringas kini terpaku, tak berani mendekat. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah anak yang mematahkan tangan ayahnya sendiri. Waryok merasakan rambut tengkuknya berdiri. Brawit terbatuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia menatap Waryok dengan pandangan yang sulit diartikan, antara bangga, sedih, dan marah. "Heh, jadi akhirnya, lo bisa juga," gumamnya, suaranya berat seperti batu yang digesek. Kata-kata itu menusuk jantung Waryok lebih keras daripada tamparan apapun. Karena bagi Waryok, kemenangan ini terasa seperti pengkhianatan. Dengan sisa tenaga, Brawit mencoba bangkit. Namun tubuhnya kembali ambruk, nafasnya tersengal. "Gue ngajar lo, supaya lo bisa berubah. Bukan buat ngalahin gue," lanjutnya, menatap lurus ke mata muridnya. Waryok menunduk, rahangnya mengeras. "Kalau gue nggak ngalahin lo, kita semua udah mati," sahutnya lirih, suaranya pecah. Kata-kata itu membuat Victor menelan ludah keras. Para preman yang tadinya terpaku mulai bergerak gelisah. Beberapa mundur perlahan. Mereka tahu, jika Brawit, pemimpin mereka, petarung paling dihormati, jatuh, maka tidak ada yang mampu melindungi mereka dari amukan balasan. Kegagapan, ketakutan, dan kebingungan mulai merambat seperti racun di antara mereka. Halte itu berubah menjadi medan perang yang tiba-tiba tak lagi memiliki aturan. Waryok berjalan perlahan mendekati gurunya, lututnya lemas. "Gue nggak pernah mau ini, Wit," katanya pelan. Namun Brawit justru tersenyum samar, senyum lelah seorang pria yang akhirnya melihat muridnya melampaui batasannya. Kadang, murid memang harus jatuhin gurunya, biar dia bisa jalan sendiri. Senyum itu pudar bersamaan dengan matanya yang perlahan terpejam. "Minggir!" teriak seseorang dari belakang rombongan preman. Seorang pria berbadan besar, dengan bekas luka panjang di wajahnya, maju ke depan. Dialah Rengga, tangan kanan Brawit, orang yang paling setia dan paling berbahaya. Wajahnya merah padam. "Kalau dia jatuh, lo semua harus bayar," teriaknya sambil menunjuk Waryok. Para preman yang tadi gentar kini mulai menunjukkan gigi lagi. Waryok berdiri, menahan perasaannya yang berkecamuk. Ada duka, amarah, penyesalan, dan rasa tanggung jawab yang menekan dadanya. Ia mengangkat kepala, menatap Rengga tanpa gentar. "Kalau lo mau balas, balas ke gue. Tapi gue nggak mundur lagi." Suasana kembali menegang, seperti tali yang ditarik sampai batas putus. Rengga mengeluarkan pisau, dan tanpa aba-aba, ia meloncat menerjang, membuka babak baru yang lebih gelap dan lebih brutal.